Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu begitu gelap, seolah seluruh Basra ditelan kelam. Angin menusuk dari sela-sela dinding gubuk reot yang nyaris roboh. Dalam sudut ruangan itu, tubuh Ismail gemetar, menggenggam lentera minyak yang nyaris padam. Minyaknya habis sejak sore tadi. Sementara istrinya, Sarah, terbaring lemah di atas tikar tua, mengerang menahan sakit. Perempuan itu sedang berjuang melahirkan anak keempat mereka di tengah ketiadaan dan kehampaan yang sulit. Digambarkan dengan kata, Ismail menunduk, menahan sesal yang menggumpal di dada. Ia merasa gagal. Tak ada kain bersih, tak ada makanan di dapur. Bahkan sebotol minyak pun tak mampu ia sediakan untuk menyambut kelahiran buah hatinya. Ia mengepalkan tangan, menatap lentera yang padam, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku menyambut anakku dengan kegelapan?" Tangisnya nyaris pecah, tapi suara lembut dari sisi tikar menahannya. "Jangan begitu suamiku. Gelap ini bukan tanda kita ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati, bukan cahaya lentera," ucap Sarah lemah, namun penuh keyakinan. Ucapan itu seperti tali yang menarik Ismail dari jurang keputusasaan. Ia menarik napas, lalu mengangguk meski air matanya tetap jatuh diam-diam. Ia beranjak perlahan menuju pintu, hendak meminta sedikit minyak dari tetangga. Namun langkahnya terhenti saat suara lirih Sarah memanggil, "Suamiku, jangan rendahkan dirimu demi sebotol minyak. Kita sambut anak ini bukan dengan cahaya dunia, tapi dengan doa. Kita tak punya apa-apa, tapi kita masih punya Allah." Ismail berdiri di ambang pintu. Ia menatap gelap di luar dan lebih gelap di dalam hatinya. Tangannya menggenggam kusen pintu yang dingin. Air mata menetes ke tanah. Ia merasa rapuh, tapi juga merasa dikuatkan. Malam itu adalah ujian. Bukan soal miskin atau kaya, tapi soal percaya atau tidak. Sarah menggenggam perutnya yang kian menegang. Tubuhnya lemas, tapi hatinya pasrah. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia melantunkan doa. "Ya Allah, Engkau yang meniupkan ruh ke dalam janin ini, maka cukupkanlah kami malam ini dengan cintamu. Biarkan anak ini lahir dalam selimut rahmat, meski tanpa selimut kain." Tak lama, tangis bayi pecah menembus keheningan. Ismail terdiam, lalu berlari kembali ke tikar, menyambut anak perempuannya dengan tangan gemetar. Mungil dan kurus, tapi wajahnya tenang. Dalam kegelapan, seolah ada cahaya lembut yang menyinari wajahnya. Cahaya yang bukan dari lentera, tapi dari langit. Ismail memeluk anaknya, lalu mendekatkannya ke dada istrinya. Malam belum usai, ketika Ismail tertidur di sudut ruangan. Tubuhnya letih, tapi hatinya tenang. Dalam tidurnya yang lelah, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, sebuah cahaya besar memenuhi ruangan gubuk mereka. Dari dalam cahaya, muncul seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya bersinar penuh kasih dan wibawa. Ismail tersungkur bersujud tanpa bisa berkata-kata. Sosok itu berkata dengan suara lembut yang mengguncang jiwanya, "Jangan bersedih atas kemiskinanmu, wahai Ismail. Anak perempuanmu adalah anugerah. Ia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan anak biasa. Ia adalah lentera untuk dunia." Ismail terbangun dengan tubuh basah oleh air mata. Ia menatap wajah anaknya yang terlelap di pelukan ibunya. Ia menangis tanpa suara. Ia tahu ia tidak bermimpi sembarangan. Pesan. Ia menatap wajah istrinya, lalu menceritakan mimpi itu. Sarah menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Kalau begitu, kita harus mendidiknya dengan cinta. Kita miskin, tapi kita telah diberi tugas besar, membesarkan kekasih Allah." Hari-hari berikutnya tak lebih mudah. Ismail bekerja keras, mengayuh hidup di tengah kota yang keras. Tapi kali ini, langkahnya tidak lagi dipenuhi rasa kalah. Ia tahu, hartanya bukanlah dirham atau dinar, melainkan anak perempuan yang dititipkan Allah di malam tergelap hidupnya. Mereka memberi nama anak itu Rabiah, sebuah nama yang kelak akan dikenal bukan karena keturunannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena cintanya yang melampaui logika manusia. Rabiah tumbuh dalam dekapan. Sarah mendekapnya setiap malam, membisikkan asma Allah ke telinganya. "Ya Rabiah, jangan kau kenal dunia sebelum kau kenal Rabbmu," bisiknya setiap kali menyusuinya. Di tengah kemiskinan, keluarga kecil itu hidup dalam kehangatan, bukan karena api, tapi karena harapan. Namun, takdir berjalan dengan langkahnya sendiri. Rabiah masih terlalu kecil ketika Ismail meninggal dunia. Sarah tak sanggup menahan beban. Dalam kesulitan besar, kota Basra dilanda musim paceklik. Sarah dan keempat anaknya tersebar,
berpisah tanpa kabar. Rabiah, di usia yang belum genap 10 tahun, hilang di tengah keramaian pasar. Ia diculik dan dijual sebagai budak, tanpa jejak, tanpa pesan, gelap kembali menyelimuti hidupnya. Tapi Rabiah kecil tak menangis. Ia ingat suara ibunya, doa ayahnya, dan mimpi yang pernah diceritakan. Ia tahu, jika ia hidup malam itu, maka pasti untuk alasan besar. Rabiah duduk sendiri di sudut rumah majikannya, menatap langit dari celah atap. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, jika aku milikmu, maka ambil aku seutuhnya." Ia menatap bintang-bintang yang menyala, tapi tak satu pun mampu menyinari rasa rindu yang tumbuh dalam dirinya, rindu kepada Allah yang tak pernah meninggalkannya, bahkan saat dunia membuangnya. Dan malam-malam panjang itu baru saja dimulai. Ia belum tahu kemana langkah akan membawanya, tapi satu hal pasti, dalam gelap, ia akan tetap berjalan. Karena sejak awal, ia lahir bukan untuk melihat dunia. Ia lahir untuk menunjukkan bahwa cahaya tak butuh lentera. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Taluk ayat 2 hingga 3 bab ini belum benar-benar selesai. Karina Ramat, Allah tak datang sekali, tapi berulang. Dan malam itu, ketika semua orang tidur, seorang budak kecil bernama Rabiah kembali memejamkan mata, bukan dalam ketakutan, tapi dalam pasrah yang indah. Dan di langit Basra, satu bintang tampak lebih terang dari biasanya. Malam itu, di langit Basra, satu bintang tampak lebih terang dari biasanya. Di bawah bintang itu, seorang budak kecil bernama Rabiah memejamkan mata dalam pasrah yang indah, bukan dalam ketakutan, tapi dalam rindu kepada sang pemilik cahaya. Namun dunia tidak memberi waktu lama bagi ketenangan. Takdir sudah menunggu di tikungan berikutnya, dan ia datang tanpa mengetuk pintu. Beberapa bulan setelah kelahiran Rabiah, kota Basra dilanda musim paceklik yang hebat. Tanah mengering, pasar sepi, harga makanan melambung tinggi, wabah menyebar cepat, dan satu persatu nyawa tak berdaya tumbang seperti daun gugur. Di tengah penderitaan itu, Ismail, ayah Rabiah, jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat kini lemah tak berdaya. Sarah, istrinya, berusaha bertahan dengan menjual barang seadanya, tapi tetap saja tak cukup untuk membeli obat. Malam itu, Ismail menghembuskan napas terakhirnya tanpa pelita, hanya dengan lantunan istighfar di ujung lidah. La ilaha illallah, bisiknya pelan, lalu diam selamanya. Rabiah masih bayi ketika dunia merampas sosok pelindungnya. Sarah harus mengurus 4 anak seorang diri. Basra semakin keras, orang-orang berbondong meninggalkan kota, mencari tempat yang masih punya hujan dan harapan. Namun Sarah tak punya pilihan. Ia tinggal bersama anak-anaknya, menahan lapar dengan doa, menahan dingin dengan sabar. Tapi hidup kadang kejam bukan karena kita salah, tapi karena dunia memang bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah. Suatu pagi, ketika Sarah pergi mencari air, Rabiah kecil yang saat itu sudah mulai belajar berjalan terpisah dari keluarganya. Di tengah keramaian pasar, seorang penculik mengambilnya begitu saja, seperti mengambil barang jatuh di jalan. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Ia terlalu kecil untuk tahu bahwa hari itu takdirnya berubah selamanya. Ia dibawa jauh dari pelukan ibunya, dari rumah yang meski reot tapi dipenuhi cinta. Hari-hari berikutnya adalah serangkaian langkah asing di tempat asing. Rabiah dijual sebagai budak kepada seorang saudagar kaya di Basra. Ia takmik, mengapa tidak bisa pulang? Ia hanya tahu, setiap malam ia menangis pelan di tikar kasar di sudut ruangan. Tapi tangisnya bukan protes, ia hanya rindu. Rindu pada doa ibunya, rindu pada dekap ayahnya, rindu pada malam mulam yang meski gelap tapi penuh cahaya hati. Namun dari luka itu, tumbuh sesuatu yang tak bisa dipadamkan. Rabiah tidak tumbuh dalam dendam, ia tumbuh dalam zikir. Dalam diamnya, ia menghafal nama-nama Allah. Dalam lelahnya menyapu dan mencuci, bibirnya tetap bergerak melafazkan tasbih. Ia tak tahu banyak tentang dunia, tapi ia tahu satu hal, Allah tidak tidur. Rabiah menjadi budak rumah tangga yang paling betul. Tapi kepatuhannya bukan karena takut, melainkan karena ia percaya semua pekerjaan adalah bentuk ibadah, jika niatnya benar. Malam-malam sunyi menjadi ladangnya. Saat orang-orang tertidur, ia bangun. Ia mengangkat tangan kecilnya, berdoa dengan kata-kata sederhana, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa, maka jangan Engkau jauh dariku." Pada suatu malam, sang majikan terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar pelayan. Perlahan,
penasaran, dan di sana ia melihat sesuatu yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Rabiah sedang sujud dalam salat malam. Dari tubuhnya memancar cahaya lembut yang mengambang di langit-langit kamar. Cahaya itu bukan dari lampu, bukan dari api, tapi seperti pantulan nur yang turun dari langit. Majikannya tertegun, kakinya gemetar, dadanya bergetar. Ia mundur perlahan, lalu duduk lama di tepi tempat tidur, tak bisa tidur hingga fajar. Keesokan harinya, ia memanggil Rabiah. Wajahnya serius, tapi matanya penuh tanya. "Siapa engkau, wahai anak kecil?" Rabiah hanya diam, menunduk. "Kau bukan pelayan biasa. Cahaya dari Allah tidak turun sembarangan. Mulai hari ini, engkau bebas." Rabiah memandang tuannya dengan mata basah. Ia mengangguk pelan lalu bersujud, bukan kepada tuannya, tapi kepada Allah yang telah membuka pintu kebebasan melalui jalan yang tak disangka. Namun kebebasan itu tidak membawanya kembali pada dunia. Ia tidak mencari rumah besar, tidak meminta harta warisan, tidak mencari kemewahan atau kehormatan. Ia memilih jalan yang lebih sunyi. Ia keluar dari rumah itu bukan dengan harapan duniawi, tapi dengan satu tekad, hidup hanya untuk Allah. Ia tinggal sendiri di sebuah ruangan kecil di belakang masjid. Siang hari ia membantu orang miskin. Malam hari ia sendiri bersama Allah, menolak semua tawaran menikah. Ia menolak harta pemberian orang kaya. Ia hanya ingin satu hal, menjadi kekasih Allah. Dan baginya, cinta seperti itu hanya bisa tumbuh dalam keheningan, bukan dalam gemerlap dunia. Dalam kitab Syiar Alam Al-Nubala disebutkan bahwa Rabiah sering berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembuhmu karena takut akan neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembuhmu karena berharap surga, haramkanlah itu untukku. Tetapi jika aku menyembuhmu karena engkau memang layak disembah, maka jangan jauhkan aku darimu." Doa itu bukan sekadar kata-kata, itu adalah jantung hidupnya. Namun tidak semua orang mengerti. Banyak yang mencibir, banyak yang bertanya mengapa perempuan seperti Rabiah menolak dunia, tapi ia tak pernah menjelaskan. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak butuh jawaban dari manusia. Aku hanya butuh ridha Allah." Hari-hari terus berlalu. Basra berganti musim. Orang-orang datang dan pergi. Tapi di balik dinding sunyi, seorang perempuan muda duduk dalam diam. Ia tidak terkenal, ia tidak berkuasa, tapi dari doanya, bumi tetap berputar. Dari sintanya, langit tetap teduh. Dan malam itu, ketika semua tidur, Rabiah kembali berdiri. Tangan kecilnya terangkat, matanya menatap langit, lalu ia berkata pelan, "Ya Allah, malam ini aku tidak meminta apapun, tidak dunia, tidak akhirat, hanya engkau." Ia menangis dalam diam, tapi air matanya bukan sedih. Itu adalah rindu, rindu yang belum selesai. Karena cinta seperti itu tak pernah benar-benar selesai. Malam itu, ketika semua tidur, Rabiah kembali berdiri. Tangan kecilnya terangkat, matanya menatap langit, lalu ia berkata pelan, "Ya Allah, malam ini aku tidak meminta apapun, tidak dunia, tidak akhirat, hanya engkau." Air matanya jatuh. Dalam diam, bukan karena sedih, tetapi karena rindu yang tak pernah selesai. Namun rindu itu bukan pada sesuatu, melainkan pada Sang Segalanya. Hari-hari berlalu, dan Rabiah tumbuh menjadi perempuan yang tidak lagi terikat oleh dunia. Ia hidup dalam kesunyian, bukan karena sendiri, tapi karena memilih untuk bersama. Allah tidak mendambakan kenikmatan, tidak takut pada siksa, dan tidak mengharapkan ganjaran. Ia hanya ingin mencintai, dan itu saja. Sudah cukup sahur hari itu. Langit Basra diliputi cahaya jingga yang lembut. Jalan-jalan mulai sepi. Penduduk kota bergegas menuju rumah masing-masing. Tapi di salah satu gang kecil yang mengarah ke pasar tua, tampak seorang perempuan berjalan perlahan. Di tangan kanannya, ia menggenggam lentera kecil yang menyala terang. Di tangan kirinya, ia membawa seember air yang setengah penuh. Jubahnya sederhana, langkahnya tenang, dan wajahnya bersih tanpa ragu. Ia adalah Rabiah Al-Adawiyah. Orang-orang yang melihatnya berhenti. Beberapa memperhatikan dengan tatapan heran. Seorang pria tua menyapanya. "Wahai Rabiah, hendak kemana engkau dengan lentera dan air itu?" Rabiah berhenti. Ia menoleh perlahan. Senyumnya lembut tapi sorot matanya tajam, seperti menyimpan api yang lama membara. "Aku akan membakar surga," jawabnya tenang, "dan memadamkan neraka." Orang-orang terkejut. Ada yang mengernyit, ada yang saling memandang bingung. Seorang pemuda maju bertanya,
Mengapa engkau berkata begitu, wahai Rabiah? Bukankah surga adalah tujuan semua manusia, dan neraka sesuatu yang harus dijauhi? Rabiah mengangguk pelan, lalu menatap lentera dan air yang ia bawa. Karena aku ingin manusia berhenti menyembah Allah karena takut neraka, atau karena ingin surga, katanya dengan suara bergetar namun mantap. Aku ingin mereka mencintainya, karena dia memang pantas dicintai. Hening, tak ada yang berani menjawab. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada cambuk apapun. Di tengah dunia yang sibuk berdagang pahala dan mencatat amal Haidar seorang perempuan yang ingin membakar semua itu demi satu hal cinta yang murni. Dalam salah satu doanya yang termasyhur, Rabiah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut akan neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, haramkanlah ia bagiku. Tetapi jika aku menyembahmu karena engkau layak disembah, maka jangan jauhkan aku darimu." Itu bukan puisi, bukan kata-kata indah untuk mengesankan manusia. Itu jeritan hati yang telah melewati batas dunia dan akhirat. Rabiah mengajarkan kepada umat manusia bahwa ibadah sejati bukanlah perhitungan, bukan transaksi, bukan jual beli amal. Ibadah sejati adalah menyerahkan hati sepenuhnya tanpa syarat. Konsep ini mengguncang dunia sufi. Bahkan para ahli ibadah yang terbiasa dengan ancaman neraka dan iming-iming surga merasa terguncang. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai Allah tanpa pamrih? Tapi Rabiah telah membuktikannya. Ia tidak membenci neraka, ia tidak menolak surga. Tapi ia tak ingin itu semua menjadi alasan dalam mencintai Allah. Karena jika cinta masih bergantung pada balasan, maka itu bukan cinta melainkan kontrak. Dalam buku Tadkirat Al-Alia, karya Fariduddin Athor, disebutkan bahwa Sayyidah Rabiah pernah berkata, "Aku tidak menyembah Allah karena takut kepada neraka, karena itu adalah penyembahan budak. Aku juga tidak menyembah Nia karena mengharap surga, karena itu penyembahan pedagang. Aku menyembah Nia karena aku mencintainya." Cinta seperti ini tidak lahir dari banyak ilmu, tapi dari banyak luka. Ia bukan hasil hafalan, tapi hasil kehilangan. Rabiah telah kehilangan ayahnya, ibunya, rumahnya, dan bahkan kebebasannya sejak kecil. Tapi justru dari kehilangan itu ia menemukan pemilik segalanya. Dan ketika seseorang telah mengenal pemilik segalanya, maka dunia dan isinya tidak lagi penting. Rabiah tidak menyuruh orang membenci surga atau neraka. Ia hanya ingin mengingatkan bahwa keduanya hanyalah ciptaan. Cinta kepada Allah harus lebih tinggi dari cinta kepada ciptaannya. Jika kita hanya mencintai karena takut atau berharap, maka cinta itu rapuh. Tapi jika kita mencintai karena Allah memang layak dicintai, maka cinta itu tak akan mati. Hari itu, setelah mengucapkan kalimat yang menggetarkan itu, Rabiah melanjutkan langkahnya. Ia tidak benar-benar membakar surga atau memadamkan neraka, tapi ia telah membakar pemahaman lama yang sempit dan memadamkan ketakutan palsu yang telah lama menjerat hati manusia. Ia melanjutkan hidupnya dalam kesunyian, tapi suaranya bergema di hati siapapun yang mendengarnya. Seorang ulama yang mendengar kisah itu berkata lirih, "Wanita ini telah mencapai makom yang sulit dicapai oleh para lelaki ahli ilmu. Ia bukan hanya kekasih Allah, ia adalah cermin bagi kita semua." Malam mulai, langit perlahan menutup. Lentera kecil di tangan Rabiah padam saat angin menerpa, tapi tidak ada kegelapan. Karena cahaya yang ia bawa bukan dari minyak, tapi dari cinta. Ia duduk di dekat pohon, menunduk, berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ya Allah, aku tidak ingin kenikmatanmu. Aku ingin Engkau." Dan malam itu pun diam, seolah mendengarkan. Namun perjalanan belum selesai, karena cinta seperti ini akan selalu diuji, akan selalu disalahpahami, akan selalu dianggap aneh. Tapi Rabiah tahu, jalan menuju Allah bukanlah jalan yang dilapisi bunga. Ia adalah jalan sunyi, jalan tajam, jalan yang hanya bisa dilewati oleh hati yang terbakar, bukan oleh surga, tapi oleh cinta yang tak mengenal imbalan. Malam mulai turun. Langit perlahan menutup. Lentera kecil di tangan Rabiah padam saat angin menerpa. Tapi tidak ada kegelapan. Karena cahaya yang ia bawa bukan dari minyak, tapi dari cinta. Ia duduk di dekat pohon, menunduk, berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar. "Ya Allah, aku tidak ingin kenikmatanmu. Aku ingin Engkau." Dan malam itu pun diam, seolah mendengarkan. Namun cinta seperti itu, yang tidak meminta balasan dan tak butuh surga, tak bisa dibiarkan diam terlalu lama. Suatu siang, berita tentang perempuan itu sampai ke telinga seorang lelaki yang selamat. Ini dikenal sebagai sosok zuhud yang tangguh, Hasan Al-Basri, ulama besar Basrah, ahli ibadah, murabi para pemuda,
dan pemimpin kaum zuhud. Tapi ketika mendengar nama Sayyidah Rabiah al-Adawiyah, hatinya terusik, bukan karena iri, tapi karena penasaran. Siapa perempuan itu? Tanya Hasan pada seorang muridnya, yang katanya tidak takut neraka dan tidak ingin surga. Dia bukan orang biasa, Tuan. Jawab sang murid, dia hidup dalam sunyi, tapi setiap ucapannya menembus hati. Ia menyembah Allah tanpa syarat, tanpa pamrih, dan cinta itu menular. Maka Hasan pun memutuskan untuk menemui sendiri perempuan yang sedang mengguncang pemahaman para sufi itu. Di tengah kota yang sibuk dengan pasar dan pengajian, ia melangkah ke lorong sempit menuju sebuah rumah sederhana di mana Rabiah tinggal, tanpa penjaga, tanpa pelayan. Hanya sebuah ruang kecil, selembar sajadah, dan sebuah kendi air. Ia mengetuk. Pelan, suara di balik pintu menjawab, "Masuklah jika engkau datang karena Allah." Hasan tersenyum tipis. Jawaban itu cukup menohok. Ia melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, ia melihat seorang perempuan tua, wajahnya tenang, matanya dalam, pakaiannya sederhana tapi bersih. Sayyidah Rabiah duduk di atas tikar, tangannya menggenggam tasbih kayu. Ia menatap Hasan al-Basri dengan hormat, tapi tidak gentle. "Silakan duduk, wahai Hasan. Apa yang kau cari dari seorang budak tua sepertiku?" Hasan duduk perlahan. "Aku tidak mencari ilmu, wahai Rabiah. Aku mencari makna." "Makna apa?" tanya Rabiah tenang. "Makna cinta yang tak meminta. Cinta yang katanya tidak peduli surga dan tidak takut neraka." Rabiah menunduk sebentar, kemudian menatap wajah Hasan dalam-dalam. "Wahai Hasan," katanya pelan, "kekasih sejati tidak mencintai karena hadiah. Ia mencintai karena cinta itu sendiri." Hasan terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat seberat itu dari mulut perempuan yang dahulu budak, miskin, dan tak dikenal. Tapi dari setiap kata yang terucap, ada sesuatu yang menggugah jiwanya. "Tidakkah engkau menginginkan surga, wahai Rabiah?" tanyanya akhirnya. "Aku malu meminta surga kepada Allah," jawab Rabiah tanpa ragu. "Karena aku khawatir cintaku bukan untuk Nia, tapi untuk ciptaannya." "Tidakkah engkau takut pada neraka?" "Aku malu mengaku cinta jika takut adalah alasan ibadahku. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan orang-orang yang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah?" Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Hasan menghela napas. "Tapi bukankah Rasulullah SAW juga mengajarkan untuk meminta surga dan dijauhkan dari neraka?" Rabiah tersenyum lembut. "Ya, Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam. Tapi aku bukan beliau. Aku hanyalah hamba hina yang hanya ingin menjadi kekasih Allah, bukan sekadar tamu surga." Hening kembali memenuhi ruangan. Hasan menatap Rabiah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia sedang diajari oleh seseorang yang telah menyatu dengan makna ibadah sejati. Setelah beberapa lama, Hasan berkata dengan lembut, "Wahai Rabiah, engkau telah melampaui banyak dari kami, para lelaki yang mengaku cinta pada Allah. Engkau telah menunjukkan jalan yang selama ini kami anggap berat." Rabiah menunduk. "Aku tidak melampaui siapa-siapa, Hasan. Aku hanya sedang mengejar cinta yang tidak akan ditinggalkan." Dan di saat itu, di tengah percakapan yang begitu dalam, Hasan merasakan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia berkata pelan, nyaris seperti gumaman, "Rabiah, izinkan aku meminangmu, bukan karena hawa nafsu, tapi karena aku ingin mencintai. Allah bersamamu." Ucapan itu mengejutkan, bahkan Rabiah pun sempat terdiam. Tapi ia mengangkat wajahnya, menatap Hasan dengan mata bening yang tak berguncang. "Hasan," katanya pelan, "engkau laki-laki solih. Engkau dicintai banyak orang karena ilmumu, zuhudmu, ibadahmu. Tapi cintaku sudah penuh. Hatiku penuh oleh satu nama. Jika aku menikah, aku khawatir akan mengurangi ruang untuk Allah." Hasan menunduk. Menerima jawaban itu bukan dengan luka, tapi dengan rasa hormat yang dalam. "Engkau benar, wahai Rabiah. Cinta yang utuh memang tak bisa." Percakapan itu berakhir tanpa janji, tanpa air mata, tapi dua hati saling mengerti. Hasan al-Basri pamit dengan tenang, dan saat ia berjalan pulang, ia tahu perempuan yang baru saja ia temui bukan hanya wali, tapi guru. Bukan hanya kekasih Allah, tapi penunjuk arah bagi siapapun yang ingin mencintainya. Dan malam itu, Rabiah kembali menengadah ke langit. Tapi kali ini, ada rasa hangat yang lain di dadanya. Bukan rindu, bukan sedih, tapi sebuah kesadaran bahwa cinta yang sejati terkadang justru diuji bukan dengan kehilangan, melainkan dengan pilihan.
ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan cinta ini, dan hanya Engkau pula yang pantas memilikinya." Namun jauh di dalam hati, Rabiah tahu bahwa keesokan hari tidak akan sama. Karena cinta seperti ini yang ditolak bukan karena tidak berharga, tapi karena terlalu tinggi akan selalu meninggalkan sesuatu yang tak bisa diungkap. Belum berakhir, belum selesai. Ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau yang menumbuhkan cinta ini, dan hanya Engkau pula yang pantas memilikinya." Namun jauh di dalam hati, Sayyidah Rabiah tahu bahwa keesokan hari tidak akan sama. Karena cinta seperti ini yang ditolak bukan karena tidak berharga, tapi karena terlalu tinggi akan selalu meninggalkan sesuatu yang tak bisa diungkap. Belum berakhir, belum selesai. Belum tenang, hari-hari berikutnya berjalan pelan dalam keheningan yang Sayyidah Rabiah tidak lagi dikenal sebagai perempuan asing yang berjalan dengan lentera dan ember. Ia kini disebut dengan gelar yang tak tertulis kekasih Allah. Namun ia tak pernah merasa tinggi. Ia tetap duduk di atas tikar yang sama, tetap berdoa di sudut kamar yang sama, dan tetap mencintai dengan cara yang sama tanpa syarat. Di waktu malam, ia terbangun sebelum azan pertama. Ia tidak tergesa, tidak pula menanti pujian. Ia hanya rindu. Seperti biasa, ia mengangkat tangan ke langit, lalu berbisik, "Ya Allah, dunia telah tidur, tetapi hatiku hidup hanya karenamu. Biarkan aku mencintaimu tanpa alasan." Kata-kata itu tidak tertulis dalam kitab besar, tapi langit tahu, malaikat tahu, dan bumi yang menjadi sajadahnya pun tahu. Tidak ada satu hari pun dalam hidupnya yang dipenuhi oleh ambisi selain mencintai. Ia tidak meminta rumah, ia tidak meminta usia panjang, ia tidak meminta diluaskan rezeki. Bahkan, ia tidak meminta surga. Ia hanya meminta satu hal, agar Allah tidak mencabut rasa cinta yang telah dia tanamkan sendiri dalam dadanya. Ia hidup tak doa, ia hidup dari rindu, ia hidup untuk Allah. Para tetangga mengenalnya sebagai perempuan yang tak banyak bicara, tapi setiap kali ia berbicara, hati orang-orang seperti dibuka. Ucapannya tidak panjang tapi menjeket, doanya tidak ramai, tapi menembus langit. Seorang pemuda sufi pernah bertanya, "Wahai ibu, tidakkah engkau mengharapkan surga seperti kami?" Rabiah hanya tersenyum dan menjawab, "Jika aku mencintai Allah karena surga, maka surga adalah tuanku, bukan Allah. Aku tidak mencintai untuk mendapat. Aku mencintai karena dia memang layak dicintai." Ucapannya itu kelak menjadi dasar dari konsep hubul ilahi, cinta ilahi yang murni. Cinta yang melampaui logika, melampaui imbalan, dan bahkan melampaui ketakutan. Cinta yang menjadi pondasi tasawuf sejati. Banyak yang menulis tentangnya, tapi tak seorang pun bisa menirunya. Dalam catatan para ahli sejarah, disebutkan bahwa Sayyidah Rabiah tidak pernah memiliki harta. Bahkan bajunya hanya satu. Tapi para murid besar dan ahli zuhud datang menemuinya. Di antara mereka yang terinspirasi oleh ajarannya adalah Jalaluddin Rumi dan Ibnu Arabi, dua tokoh besar sufi yang mengguncang peradaban Islam dengan puisi-puisi cinta kepada Allah. Dan mereka semua memandang ke arah yang sama, ke arah seorang perempuan sunyi yang tak pernah menginginkan dunia. Salah satu ucapannya yang abadi adalah, "Ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepadaku di dunia, berikan juga kepada musuhmu. Dan apapun yang Engkau berikan kepadaku di akhirat, berikan juga kepada sahabatmu. Karena aku hanya ingin Engkau tidak lebih, tidak kurang." Kalimat itu ditulis dalam kitab Tadkirat Al-Auliya dan dibaca oleh para pencari Tuhan hingga hari ini. Namun tubuh manusia punya batas. Suatu malam, ketika bulan menggantung redup di atas Basra, Rabiah duduk lebih lama dari biasanya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi senyumnya tetap seperti cahaya yang tak padam. Ia tahu malam itu berbeda. Ia tahu detik itu bukan penutup, tapi pintu. Ia kembali mengangkat tangan, dan untuk terakhir kalinya berdoa, "Ya Allah, jika Engkau belum puas dengan cintaku, izinkan aku mencintaimu lebih dalam di sisimu." Dan pada tahun 185 Hijriah, dalam sepi yang tidak menyakitkan, Sayyidah Rabiah menghembuskan napas terakhirnya. Ia wafat bukan dalam tangis, tapi dalam tenang. Tidak ada ratapan, tidak ada kemewahan, hanya keheningan dan bau tanah yang menerima jasad seorang kekasih, Allah. Namun cinta itu tidak mati. Ajarannya menembus zaman. Bahkan setelah berabad-abad, namanya tetap disebut dengan rasa gentar dan hormat.
ia tidak meninggalkan kitab besar, tapi ia meninggalkan kalimat-kalimat sederhana yang menjadi cahaya dalam gelapnya dunia. Ia tidak memimpin perang, ia tidak mendirikan kerajaan, tapi ia mengubah arah ibadah umat manusia. Dari yang semula takut neraka dan berharap surga, menjadi mencintai hanya karena Allah. Dan hari ini, setiap kali seseorang mencintai Allah tanpa syarat, setiap kali hamba yang berdoa tanpa pamrih, setiap kali air mata jatuh bukan karena takut, tapi karena rindu, di sanalah nama Sayyidah Rabiah hidup kembali. Barang siapa mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi di Pusara yang Sunyi. Tertulis satu kalimat pendek, Rabiah yang mencintai tanpa meminta. Tapi cinta seperti itu tak bisa dikubur. Karena cinta yang benar kepada Allah tidak pernah mati. Ayah berpindah dari satu dada ke dada lainnya, dari satu zaman ke zaman berikutnya. Dan dunia tak akan pernah kehabisan rindu selama masih ada orang yang menyebut nama Allah seperti Rabiah menyebutnya, dengan cinta yang cukup untuk menyinari dunia yang buta.